kasusnya Pak Nur Hadi buron atas saya bikin sayembara berhadiah iPhone 11, maka kemudian tertangkap karena informasi yang masuk valid. Memang harus saya katakan, teror yang paling banyak dan sampai sekarang masih berlaku itu teror uang malahan. Seperti kemarin $100.000 Singapura yang saya serahkan KPK, itu biasa, 1 sampai 5 itu terlalu sering itu. Bahkan tertinggi 1 juta US itu zaman EKTP itu artinya 14 miliar kan, itu ya saya tolak. Terus terang aja tidak terlalu senang menonjolkan diri secara personal. Terpaksa saya itu di Jakarta lebih banyak tidak mau kalau diwawancara model podcast seperti ini. Saya itu kan berkeyakinan ketetapan mati saya kapan itu sudah ada. Jadi saya takut mati juga akan mati. Saya berani mati juga akan mati. Ya, pilihan mana? Daripada kita takut-takut ya sudah berani aja sekalian gitu. Selamat datang ke Dr. MF TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Pak Boyamin Saiman, yang terkenal sebagai pembongkar kasus besar. Kalian pasti sudah mengenal kan Pak Boyamin. Gini Pak, saya mau tanya-tanya sedikit ya Pak ya, seputar kan Bapak kan akhir-akhir ini sering diperbincangkan publik terkait dengan apa itu? terhadap kasus besar yang barusan Bapak bongkar, Pak Joko Chandra. Itu gimana sih Pak ceritanya? Bapak kok bisa menguak kasus yang padahal Pak Joko Chandra itu kan sudah 11 tahun ya Pak ya buronan ya? Dan bahkan dia sulam alis, tadinya nggak punya alis jadi punya alis. Betul. Terus wajahnya kelihatan masih muda, tidak seperti dulu sudah kelihatan tua sebelum berkabur, tapi sekarang pulang malah kelihatan muda. Jangan-jangan itu treatmentnya ke tempatmu, jangan-jangan. Enggak sih Pak. Tapi juga nggak apa-apa, itu jadi promosi gratis juga. Artinya klinik untuk membuat alis dan kemudian menjadi wajah yang lebih awet muda itu kan menjadikan suatu hal yang justru semakin dikenal oleh masyarakat bahwa ada proses-proses ternyata kita bisa menunda penuaan ya. Bahkan gitu. Bisa lebih awet muda ya malahan ya Pak. Tapi kalau saya mungkin mudah-mudahan tidak lah gitu. Bisa Pak, nanti sama saya boleh. Ya. Kita nikmati aja lah masa tua itu juga. Betul. Oke. Gimana Pak itu Pak? Ceritanya sih Pak, kok bisa sampai Bapak menguak kasusnya Pak? Ya kebetulan aja sih sebenarnya kan dulu kan artinya kita hanya anti korupsi, membesarkan toa dari yang sudah ada, artinya membesarkan volume kan gitu kan. Kasus korupsi yang ditangani kok KPK mangkrak saya gugat kan itu aja kan, di kejaksaan juga begitu, di kepolisian begitu. Nggak pernah sih kita menjadi investigator apalagi kemudian melaporkan dengan data lengkap, itu nggak pernah kita. Kalau melaporkan kasus korupsi pun paling 1 halaman 2 halaman, habis itu saya dorong polisi, jaksa atau KPK untuk menindaklanjuti karena kan kapasitas kemampuan kita kan tidak mungkin bisa menyita berkas, memanggil orang kan nggak bisa. Jadi prosesnya hanya begitu-begitu aja. Dalam tanda kutip bahasa politik itu kan saya hanya menunggangi, istilahnya kan gitu, dari kasus-kasus yang ada gitu, yang ditangani KPK tapi tadi awalnya kenceng tiba-tiba lempem. Nah itu yang saya gugat. Itu hanya gitu-gitu aja. Nah tahun 2020 ini namanya hoki pada saat pandemi gitu kira-kira kan gitu kan. Nah pertama awal-awal misalnya dulu dengan kasusnya Pak Nur Hadi buron atas saya bikin sayembara berhadiah iPhone 11, maka kemudian tertangkap karena informasi yang masuk valid, kemudian tertangkap. Kemudian juga Pak Firly yang naik helikopter mewah pulang kampung ke desanya bisa saya bongkar dan bisa saya ke Dewan Pengawas dan akhirnya dinyatakan melanggar etik. Nah kemudian setelah 2 peristiwa itu kemudian muncullah peristiwa Joko Chandra yang dibuka oleh Jaksa Agung di DPR. Nah kemudian ya saya mengatakan dimanapun itu sama aja bahwa saya itu hanya dibully awalnya oleh wartawan senior. Ditanya tentang ini Joko Chandra gimana, saya jujur mengatakan tidak tahu apa-apa. Saya katakan itu bahwa dulu saya memperkarakan Bang Bali itu kan untuk tersangka yang lain, artinya yang belum disidangkan itu Setia Novanto, terus kemudian Tanri Abeng, terus kemudian Rudy Ramli tahun 2014 itu pernah saya gugat, tapi habis itu masa daluarsa sudah saya tidak begitu konsen lagi, tidak ngurus itu, sehingga saya tidak mengatakan tidak punya data apa-apa tentang Joko Chandra yang mengajukan PK. Tapi kemudian saya dibully, masa kamu nggak bisa nyari datanya? Duh, ini kan jadi Terus gimana beban gitu kan? bisa dapat informasi?
Ya dalam konteks itu kemudian saya sederhana, dari kebiasaan orang ke pengadilan itu sekarang harus melampirkan KTP, gitu kan. Nah Joko Chandra kan selama ini di luar negeri, rasanya tidak mungkin dia bisa merekam data KTP elektronik kan gitu kan. Nah dari situ sebab saya telusuri benarkah dia melampirkan KTP, karena kalau tidak melampirkan KTP tidak bisa diproses di pengadilan. Ternyata informasi saya masuk benar dia melampirkan KTP. Nah dari KTP itu kemudian saya cek alamat lamanya kan di Jakarta Selatan itu di Kelurahan X Y itu kan. Nah maka saya lacak apakah dia pernah rekam data. Oh ternyata kemudian memang pernah rekam data tanggal 8 Juni. Nah dari itulah saya bisa mulai membongkar, oh ternyata Joko Chandra pernah masuk Indonesia berarti kan gitu. Oh, betul. Masuk Indonesia yaitu rekam data, karena rekam data ini tidak bisa kalau orangnya tidak hadir. Ya, baru ketahuan, oh ternyata betul memang masuk. Terus kemudian dia daftarkan PK, kemudian ternyata dia bisa keluar. Saya pikir mungkin ada paspor, ternyata benar ada paspor. Saya bisa lacak. Terus kemudian masa corona ini pasti dia harus surat jalan dan surat kesehatan. Ternyata juga kelacaklah surat jalan bahwa dia perjalanan dari Jakarta Pontianak pulang balik karena dari Malaysia pasti masuk. Pikiran saya waktu itu masuknya adalah melalui Jayapura, dari Papua Nugini dia nyebrang darat baru terbang dari Jayapura ke Jakarta. Atau pikiran saya lewat Batam, atau potensi kemudian terakhir bahkan itu sebenarnya lewat Pontianak masuk dari perbatasan dengan Sarawak itu. Nah ternyata betul yang malah pilihan ketiga ini dia masuk Sarawak, jalan darat, lewat kebun sawit yang tidak melalui pos lintas batas, kemudian ke Pontianak baru terbang ke Halim. Nah itu kemudian dapatlah invoice penerbangannya, kemudian juga dibantu oleh Twitter, Diablo gitu kan, di Gembok itu dia lebih mengungkap misalnya invoice penerbangannya segala macam. Jadi sangat kemudian terbantu beberapa juga, kemudian majalah Tempo kemudian menindaklanjuti temuan saya. Kemudian ketemulah ada data berkaitan dengan dugaan komunikasi antara Jaksa Pinangki dengan lawyer Anita terkait ngurus Joko Chandra. Jadi lengkap. Kayak detektif ya Pak? Iya, jadi akhirnya saya jadi detektif partikelir itu, detektif swasta. Gitu. Iya betul. Itu loh yang kemudian akhirnya saya ini menjadi beban berat. Kemudian saya dianggap orang detektif swasta yang hebat yang mampu membongkar. Besok lagi kalau tidak mampu membongkar ini kan turun derajat. Jadinya kalau dulu kan saya hanya membesarkan volume toanya aja, membuat mengeraskan kasus itu kan, karena atau saya melempem gitu. Tapi sekarang naik pangkat saya jadi detektif swasta dan dianggap mampu membongkar kasusnya Joko Chandra sampai tertangkap dan membongkar siapa yang membantu dia. Ternyata ada oknum polisi, ada oknum jaksa, dan di pengadilan juga dia terbantu yang harusnya daftar lewat PTSP petugas di depan bisa naik lantai 2. Terus kemudian di imigrasi harusnya dia tidak dapat paspor karena buron dapat paspor gitu. Jadi akhirnya berkembang dan ini sebuah kayak sudah sistem gitu, sistemik istilahnya gitu, terstruktur dan masif jadinya kan, kayak pemilu aja gitu kan. Nah itulah yang kemudian saya, ini saya habis ini mau pensiun aja rasanya gitu, karena untuk meningkatkan lebih dari itu rasanya kan sulit lagi gitu kan, harus membongkar siapa lagi gitu kan, korupsinya siapa, kong kali kongnya siapa begitu. Jadi agak berat terus terang aja. Saya nikmati prestasi tapi kemudian ketika ini kita pemecah rekor itu kan kemudian untuk memecahkan rekor lagi kan lebih berat. Beda kalau memecahkan rekor pertama kali kan gitu kan, mempertahankan rekor aja sulit apalagi memecahkan rekor baru gitu kan. Inilah yang agak susah. Jadi ya saya daripada stres-stres Jakarta maka jalan-jalan ke Solo dan sekarang jalan-jalan ke Surabaya. Gitu. Kita throwback dikit ya Pak ya. Gimana sih Pak awal mulanya Bapak itu membentuk MAKI, Masyarakat Anti Korupsi? Ya sebenarnya itu kan hanya saya ini kan dididik mulai zaman kecil sudah seperti menjadikan kritis terhadap pemerintahan gitu. Mulai SD aja saya itu sudah jengkel. Dulu Menteri Pendidikan Pak Daud Yusuf seingat saya itu tidak membantu sekolahan swasta. Tadinya ada subsidi kepada sekolahan swasta, tapi kemudian zaman Pak Daud Yusuf di stop biar urusannya swasta kan gitu kan. Maka kemudian waktu itu fotonya aja saya sobek-sobek. Padahal itu tahun 78 itu kan. SD kelas. ini Pak ya. Udah posisi seperti itu kan, jengkel gitu. Terus kedua misalnya pernah ada tetangga-tetangga saya tanahnya dikontrak pabrik gula, tapi kemudian dengan alasan rugi petani tidak dapat bagian apa-apa. Itu saya ikut komplain misalnya begitu. Nah
proses berikutnya di kuliah saya jadi aktivis, jadi kemudian pemimpin demo, kemudian jadi DPRD juga dari oposisi, terus kemudian di LBH itu juga jadi oposisi gitu, membela petani yang digusur, buruh yang di PHK, pencemaran lingkungan hidup, dan hak politik oposisi Bintang Pamungkas dulu di sidang, di proses itu saya ikut terlibat di situ. Maka ketika zaman berubah, saya mendirikan kantor lawyer di Solo kemudian tahun 99 setelah DPRD itu. Maka kemudian ketika jadi lawyer ini rasanya kalau cuma disuruh nyari uang aja kok tidak bisa ya, tangan ya gatel aja ya gitu loh ya. Dari sisi itu saya tetap harus punya fungsi sosial, maka fungsi sosial saya mendirikan bersama-sama teman di Jawa Tengah dulu KP2KKN, Komite Pemberantasan Pencegahan Pemberantasan KKN gitu kan. Terus kemudian saya, karena ini organisasinya agak mulai kaku, saya kemudian keluar mendirikan masyarakat anti korupsi yang lebih lebih longgar gitu kan. Tadinya Jawa Tengah terus pindah ke Jakarta menjadi MAKI, Masyarakat Indonesia. Jadi hanya itu aja proses kami yang dididik LBH itu harus punya fungsi sosial. Sebagai saya orang yang beragama, jadi harus punya fungsi untuk bersedekah, untuk mensedekahkan ilmu gitu. Cerita sedikit mungkin Pak tentang jatuh bangunnya Bapak membangkitkan MAKI sendiri itu gimana Pak? Nggak ada sih jatuh bangun juga, karena MAKI sendiri ini kan hanya perkumpulan bentuknya. Jadi hanya orang-orang yang sudah punya profesi dan kemudian meluangkan waktu. Jadi MAKI dalam hal ini ya prosesnya naik semakin besar yang diurusi, mulai dari yang level bupati, gubernur, sekarang mengurusi level-level DPR, level-level pengusaha kakap Jakarta gitu. Meningkat itu aja, karena memang hanya fungsi sosial yang organisasi ini sama sekali tidak ada keuntungan, dan juga anggaran aja nggak ada. Bagaimana keuntungan juga anggaran aja nggak ada, hanya subsidi silang dari kantong-kantong kami sendiri. Jadi tidak ada anggaran penegara, anggaran dari luar negeri juga tidak ada. Kita juga tidak membuka donasi gitu. Jadi ya sudah, memang kita ketika waktunya luang ya kita melakukan itu. Tapi lama-lama bukan sekedar luang, meluangkan waktu jadinya. Iya, gitu kan? Jadi tergerak ya Pak ya, dari gitu. hati ya. Sehingga kantor lawyer saya sekarang yang kantor lawyer Solo aja sudah saya lepas ke teman-teman. Saya tinggal mendapatkan royalti gaji bulanan. Di Jakarta juga begitu, sebagian sudah dihandle teman-teman. Saya cuma jadi direktur dan sekali-kali ketemu klien gitu aja. Jadi kalau kira-kira persentase sekarang ngurusi kantor lawyer itu maksimal 40% jadinya. Itu yang lebih banyak makinya ini. Saya lama-lama dikenal orang jadi detektif swasta, bukan jadi lawyer ini. Iya Pak. Agak berat juga gitu. Pengen saya juga dikenal sebagai lawyer yang katakanlah tanda kutip hebat gitu, tapi nampaknya terbenam oleh detektif swasta ini jadinya gitu ya. Kalau tidak salah ya Pak ya, waktu zaman Orde Baru itu Pak Boyamin pernah masuk DPU, daftar pencarian orang. Ya. Itu dalam rangka menguak kasus apa ya Pak? Atau mungkin bisa diceritakan secara singkat pengalamannya? Jadi sejak tahun 2004 itu kan saya magang di LBH Semarang. Terus harus kemudian mau tidak mau membela penggusuran bendungan Kedung Ombo. Itu banyak warga yang tergusur, sekitar 10.000 kakak. Dan sisa-sisanya masih ada sampai saya urus 95, sampai di momentum itu kemudian mulai dilupakan orang kasus Kedung Ombo ini, sementara warga itu masih hidup di tengah hutan, jadi pengungsian dan lain sebagainya gitu. Maka saya buat momentum ketika tahun 97 ini supaya didengar orang, mari kita golput gitu. Golput itu oleh Orde Baru kan sangat dimusuhi gitu kan. Nah, kita membuat gerakan golput, kemudian betul-betul orang-orang mengembalikan surat undangannya, tidak nyoblos ke TPS lah, rame ini mulai ditangkapi orang-orangnya, tokoh-tokohnya gitu kan. Dan tokoh-tokohnya itu kan juga ditanya siapa yang kamu nyuruh atau yang di belakang kamu segala macam. Ada yang nyebut Boyamin gitu, kira-kira kan gitu kan. Dan pada posisi itu saya juga akan ditangkap berikutnya. Lah saya menyelamatkan diri, menyamar jadi santri di pondok pesantren 2 minggu gitu. Tapi ya Pak ya, nggak cuman pernah DPO, tapi Bapak tahun 2012 tuh pernah ditangkap karena kasus Bank Jambi. Terus tahun 2019 Bapak juga pernah kena kasus, ditangkap, dipolisikan karena masalah yang nulis bangunan ini bukan milik negara yang di Semarang itu. Pertanyaan saya cuma satu Pak, apa Bapak nggak capek jadi orang baik terus
sering dilaporin sana sini gitu Pak? Itu mungkin vitamin ya malah ya. Oh gitu. Ya justru menyemangati saya, dan kedua juga ini obat katalisator, obat penenang itu. Saya malah bisa tidur nyenyak ya. Oh gitu ya Pak. Kalau hari ini saya kira-kira tidak ada kreativitas apa gitu, nanti malam tidurnya nggak nyenyak gitu, kira-kira kan gitu. Jadi supaya tidur saya nyenyak, nanti saya harus bikin kreativitas hari ini gitu. Atau ketika malam menjelang tidur itu pikirannya besok mau punya agenda apa yang kira-kira yang kreatif gitu. Kalau belum ketemu, tidurnya belum nyenyak gitu. Jadi hal yang biasa aja di Jambi itu proyek Bank Dunia sih, bukan proyek Bank Jambi, proyek Bank Dunia. Ada pemborong yang pengen menang, saya ganjel dan akhirnya dibatalkan, dan dia melaporkan saya pencemaran nama baik gitu kan. Terus kemudian karena saya sengaja tidak datang panggilan polisi, maka terbitlah surat perintah membawa gitu loh. Saya figura itu malah. Orang lain kan takut gitu kan, ada perintah membawa dari polisi gitu. Saya malah seneng aja gitu, saya figura gitu kan. Ketika kemudian saya data itu akhirnya di BAP polisi, saya terangkan malah menurut polisi saya tidak mencemarkan nama baik karena data saya memang kuat dan benar, valid gitu kan. Tapi memang sengaja itu saya tidak datang biar terbit surat penangkapan. Bener ada surat penangkapan gitu kan. Kalau di Semarang itu ya cuma lucu-lucuan aja, tapi nampaknya dipahami lain dan bahkan dilaporkan polisi. Ya sudah, dengan bahkan waktu itu saya juga tanpa menunggu panggilan dari polisi, besoknya langsung datang ke polisi minta diperiksa gitu kan. Setelah saya jelaskan, nampaknya polisi ya nggak memenuhi kriteria pencemaran nama baik karena memang saya sudah perhitungkan, stiker saya bangunan ini bukan milik negara karena tidak dibiayai oleh APBN. Saya tidak menulis bangunan ini hasil suap, kan bukan begitu. Jadi saya tidak bisa masuk kategori gitu kan. Gitu loh. Tapi kira-kira apa sih Pak yang membuat Pak Boyamin itu berani untuk menguak kasus-kasus besar yang padahal orang-orang tersebut kan pasti memiliki perlindungan ekstra, ataupun pihak berwenang pun pasti kemungkinan kan berpihak kepada mereka. Apa yang membuat Bapak berani? Karena dua pihak itu kan sama-sama makan nasi kan? Kalau mereka makannya itu api gitu, mungkin saya takut kali ya, karena orang makan api aja nggak mati kan gitu kan. Nah kalau sama-sama makan nasi kan sama-sama manusianya gitu kan, yang pada posisi tertentu nanti juga akan mati. Saya pun juga akan mati. Saya itu kan berkeyakinan ketetapan mati saya kapan itu sudah ada. Jadi saya takut mati juga akan mati, saya berani mati juga akan mati. Ya, pilihan mana? Daripada kita takut-takut ya sudah berani aja sekalian gitu. Itu ya Pak ya. Pastinya ya Pak ya, tindakan Bapak ini kan pasti banyak orang yang nggak suka ya Pak ya. Terus kira-kira akibatnya yang dilakukan ini apa berdampak Pak terhadap keluarga ataupun mungkin kerabatnya Bapak? Gini, kalau dampak mungkin juga ada, tapi keluarga saya sudah saya briefing begitu bahwa ini pilihan saya, jadi harus siap gitu aja. Jadi kalau toh ini bahasanya itu kan kadang-kadang titik lemah memang bisa aja keluarganya yang diserang. Tapi saya juga mengatakan kalau toh saya mati, bisa jadi anak saya nanti malah jadi militan dan dia sangat disiplin belajar dan kerjanya lebih sungguh-sungguh dibandingkan saya hidup, mungkin anak saya jadi manja. Jadi tidak ada rasa iman, itu juga nggak ada ya. Dan juga misalnya kalau keluarga saya harus katakanlah dapat risiko misalnya mati, ya saya berpikir dia malah dapat surga gitu kan. Nah sebelum tentu saya mendoakan tiap hari dia dapat surga kan nanti kan gitu kan. Ya ini kalau memang semua jalan itu dan ketetapannya seperti itu untuk proses kapan kita hidup dan kapan meninggal, ya udah kita ikhlaskan semua aja. Apa sih kita ini kan sebenarnya titipan semua, nyawa saya, harta saya, anak saya, istri saya segala macam kan hanya titipan. Kalau harus berpulang ya berpulang aja kan gitu kan. Malah ada orang mengatakan teologi pembebasan itu kan begini, orang meninggal itu malah dibebaskan dari apa? Beban dunia atau beban pikiran segala macam sehingga tinggal bersama Tuhan di surga. Apa enggak enak? Gitu kan, kita di dunia ini kamu aja mikir, wah bisnis saya nanti tetap laris atau enggak. Itu kan bayang-bayang, kadang-kadang bikin nervous juga kan gitu kan. Seperti saya punya kantor lawyer, jangan-jangan nanti tidak ada klien lagi kan gitu kan, kepikiran itu. Mungkin apapun kita butuh sesuatu, pernah pinjam bank pembiayaan, wah nanti nyicilnya pakai apa segala macam kan, kepikiran itu. Tapi kalau meninggal dunia kan sudah selesai sudah gitu kan. Bahkan ada orang yang berani menantang mati, yaitu bunuh diri karena tidak kuat beban di dunia gitu kan. Nah itu kan meskipun itu pasti berdosa bunuh diri, tapi kalau kita dipanggil meninggal, ya berarti kan kita bebas dari urusan duniawi yang ribet dan repot begini kan gitu. Tidak ada itunya ya Pak ya, jalannya sendiri ya. Iya, jadi kira-kira Pak, ancaman seperti apa sih Pak yang pernah Bapak terima gitu? Ya maksimal ada, diculik juga pernah
Ada tahun 2000. Bapak pernah diculik? Iya pernah, tapi lucu yang menculik saya kemudian malah saya diserahkan ke polisi. Oh. Iya kan, alasannya dia merasa bahwa saya mencemarkan nama baik karena proses itu saya disuruh mencabut, minta maaf nggak mau, akhirnya saya dilaporkan polisi. Mungkin polisi dipikirnya langsung menangkap saya, menahan saya gitu kan. Terus saya ngomong ya kalau mau diperiksa sebagai terlapor, tersangka atau langsung ditahan silakan. Nah karena begitu malah kasat sersenya waktu itu ngomong ya saya pelajari dulu terus saya pulang, malah yang nyulik 12 orang itu saya salami bengong semua gitu. Pulang gitu. Aku sampai bilang, 12 orang Pak. Iya. Itu pernah. Ya cuman itu pun berarti kan lucu-lucuan dan saya juga kalau toh ada tidak saya ungkap karena ini khawatir mempengaruhi aktivis lain nanti takut itu kan kita anggap aja. Tapi memang harus saya katakan teror yang paling banyak dan sampai sekarang masih berlaku itu teror uang malahan. Seperti kemarin $100.000 Singapura yang saya serahkan KPK itu biasa 1 sampai 5 itu terlalu sering itu bahkan tertinggi 1 juta US itu zaman EKTP itu artinya 14 miliar kan itu ya saya tolak gitu aja. Jadi justru teror terhadap aktivis anti korupsi itu sebenarnya relatif yang paling bahaya itu adalah teror godaan itu. Kalau rata-rata teror ini fisik itu sebenarnya jarang karena rata-rata yang diduga atau dilaporkan melakukan korupsi itu kan sebenarnya merasa dirinya juga salah. Jadi mereka tidak pada posisi punya kekuatan mental untuk melakukan suatu kekerasan itu jarang sih. Karena mereka menyadari memang salah gitu misalnya gitu. Sehingga lebih banyak dalam bentuk teror itu tadi godaan. Nah, sayangnya kadang-kadang ada beberapa temen itu aktivis yang kadang-kadang cuma tidak tahan godaan tapi malah minta digoda gitu. Yang agak enggak kadang-kadang nama LSM itu kan stereotipnya sekarang jelek gitu kan. Kalau tidak istilahnya pagi demonstrasi, malamnya ketemu di restoran untuk negosiasi, besok paginya cair dari bank. Itu loh yang makanya saya agak males atau agak tidak mau kalau disebut LSM karena memang hanya bentuknya paguyuban gitu, berkumpulan gitu kan. Sehingga ini hanya bentuk seperti organisasi tanpa bentuk lah kalau zaman Orde Baru. Kita hanya meluangkan waktu sementara kita punya profesi yang lain yang itu untuk mencari penghidupan, cari rezeki, cari uangnya di situ. Jadi ya dalam gambaran beberapa hal ya memang kita ingin proses penguatan masyarakat untuk mengelola dirinya sendiri, membela hak-haknya dan mempertahankan hak-haknya, termasuk anti korupsi itu kan mempertahankan haknya. Duit yang dikelola negara itu kan duit kita. Kita ingin per rupiahnya pun dipertanggungjawabkan. Untuk gaji kan sudah kita gaji. Jangan sampai dia mencuri lagi dari semen yang untuk proyek misalnya, kan gitu kan. Nah, disitulah yang kita ingin penguatan masyarakat sipil itu di situ. Jadi kadang-kadang saya terus terang aja tidak terlalu senang menonjolkan diri secara personal itu supaya ini pergerakan itu menjadi milik masyarakat. Tapi kadang-kadang ya perlu tampil sekali dua kali. Terpaksa saya itu di Jakarta lebih banyak tidak mau kalau diwawancara model podcast seperti ini. Waduh, tapi makasih banyak ini Pak. Saya baru 2 kali ini karena ada 2 ini teman lama, Pak Soleh tadi pagi karena itu aktivis dan kamu karena oleh sesuatu yang bukan lembaga anti korupsi atau lembaga penegakan hukum ini kan karena menyangkut ini segmen yang lebih luas lah masyarakat yang anak-anak muda milenial kan gitu kan ya artinya itulah saya ingin ini hanya sekali lagi saya tidak terlalu suka podcast itu karena nanti lebih banyak faktor personalnya gitu kan pesan-pesan anti korupsi menjadi tidak begitu tereksplor dan kemudian nanti saya khawatir kalau lama-lama saya jadi kultus individu ini adalah detektif partikuler nomor 1. Dan nanti kalau tiba-tiba saya meninggal gimana? Sementara masyarakat dari sisi penguatan masih belum siap misalnya gitu. Jadi saya berusaha kemudian habis ini menyembunyikan diri lagi lah. Kan gini orang sesuatu yang ditakuti itu kan kalau jadi hantu kan. Nah, kalau kemudian hantunya muncul kan nggak ditakuti kan gitu kan. Ya nanti saya habis ini mungkin sudah mengurangi lagi untuk muncul kira-kira kan gitu karena saya lebih mementingkan masyarakat kuat secara keseluruhan untuk membela haknya termasuk anti korupsi karena itu duit-duitnya rakyat daripada saya jadi pahlawan. Kira-kira nih Pak, kan ancaman ada, terus juga tawaran yang menggiurkan juga pernah. Kalau tawaran yang menggiurkan yang paling besar gitu Pak, gimana sih Pak cara ngasihnya dan berapa sih Pak nominalnya? Ya itu tadi paling besar 1 juta US itu lewat teman baik saya dijamin itu memang tidak akan terbongkar atau jadi rahasia. Tunai. Dan itu dolar kan jadi sedikit kan gitu kan. Betul. Dan itu yang kemudian yang kemarin $100.000 itu kan cuma amplop kecil, 1.000 kali 100 lembar aja berapa? Amplopnya cuma segini kan.
dan itu juga dijamin rahasia karena tunai kan gitu kan. Iya. Ada orang kamu dapat enggak kan ada buktinya, selesai sebenarnya gitu. Tapi rasanya itu kan mengkhianati diri saya sendiri. Jadi pada posisi itu nggak tergiur ya Pak. Iya, karena gini, kita kalau spiritual itu gini, rezeki kita itu di dunia katakanlah 1 miliar. Nah, kalau kita mengisi itu katakanlah yang 750 juta dengan uang kayak begini, berarti duit halal kita kan cuma 250 juta. Nah, karena rezeki ini sudah ada rumusnya dulu, sebelum lahir udah dapat kamu tuh segini gitu kan. Nah, kalau itu satu, kemudian saya ngambil dari yang haram, itu berarti yang halal cuma sedikit. Kedua, bahwa rezeki saya bertahap, katakanlah setahun katakanlah 100 juta. Artinya kan butuh 10 tahun untuk 1 miliar. Iya, betul. Tiba-tiba saya nerima 1 miliar. Berarti besok lagi nyawa saya udah waktunya kamu rezekimu udah habis gitu kan. Nah, atau kalau tidak saya dipanggil menghadap itu mati, atau berarti 9 tahun ke depan sudah tidak dapat rezeki semua karena sudah saya ambil sekarang kan gitu kan. Diambil ya 14 M itu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Pak? Yang penting ini natural karena todonganmu saya harus tiba-tiba sudah membawa alat gitu kan. Saya tidak pernah minta, yang penting itu aja. Saya diundang TV segala macam itu pun saya berusaha menjadi natural karena saya diundang, bukan minta diundang gitu. Jadi itulah proses-proses itu yang kemudian sepanjang saya berusaha natural, ini bagian dari proses yang harus berjalan ya, oke saya nikmati, tapi saya berusaha setidaknya supaya tidak terlalu dianggap sombong atau sok bersih. Saya tidak ingin pada posisi menjadi promosi yang berlebihan. Misalnya sampai sekarang saya ini tidak punya medsos apapun, Twitter nggak punya, Facebook nggak punya, Instagram itu segala macam tidak ada karena saya menghindari itu yang pertama. Kedua ya tadi kembali ke hantu, masa hantu punya Twitter? Iya. Nah, kan itu kan. Betul. Dan saya ingin suatu hal ini sama dengan produksimu, ini kan diterima masyarakat. Saya juga produksiku supaya dianggap diterima masyarakat, saya lempar kepada pasar. Pasarnya itu media yang ada, media elektronik, TV atau media sosial milik banyak orang gitu. Saya lempar ke sana, laku, oh berarti laku. Tapi kalau saya jual di toko saya sendiri, nah itu kan berarti belum tentu diterima oleh pasar kan gitu kan. Jangan-jangan saya jual toko sendiri, saya yang pakai sendi juga gitu kan, nanti tidak laku gitu. Jadi ini diam-diam saya punya teori ekonomi juga gitu kan. Ketika ini saya lempar ke pasar, laku enggak? Lakunya ya ketika diambil oleh media yang mainstream maupun elektronik maupun tidak mainstream, mulai dari yang akun kecil-kecil gitu, atau bahkan juga media sosial banyak orang dibicarakan di Twitter gitu. Oh artinya ini laku di pasar. Jadi akan saya mempertahankan itu. Produksi saya ini dalam anti korupsi ini adalah sesuatu yang memang akan diterima oleh pasar. Gitu kan. Otomatis saya kan jaga kualitas. Gitu loh yang kira-kira ini terpaksa saya juga kalau saya sisi manajemen itu mungkin barangkali datang ke ISO itu mungkin juga punya standar ISO gitu kan gitu kan. Dan saya ingin pertahankan kualitas itu gitu. Iya Pak, terus kira-kira Pak, kan Bapak ini sumber penghasilan Bapak itu dari mana sih Pak duitnya? Kan pesangon aja Bapak nggak ambil, terus dari mana Pak? Loh, lawyer saya kan ada di Solo dan di Jakarta. Kontraknya jasa keuangan juga lumayan. Jadi bahasa saya ini kan seperti Batman itu kan. Iya. Untuk bisa memberantas kejahatan harus kaya raya dulu kan. Atau setidaknya punya duit kan gitu kan. Betul. Bisa membuat apa, membuat program apa kan gitu kan. Kalau Batman bisa membuat mobil yang bisa terbang segala macam kan gitu kan. Iya. Itu kan butuh biaya. Dia lumayan dapat warisan dari orang tuanya yang kaya raya kan gitu kan. Nah, kalau saya kan bapak saya petani meskipun konglomerat di desa begitu, tapi kalau dibawa ke kota kan juga tidak cukup gitu kan. Iya. Saya ini bukan dari zero to hero, enggak. Saya sudah dilahirkan dari keluarga kaya raya kan di kampung saya, di desa saya paling paling luas lahan pertaniannya sehingga anak-anaknya bisa disekolahkan, dikuliahkan semua karena memang ayah saya sudah konglomerat desa gitu. Tapi dari posisi itulah karena hebatnya bapak saya sehingga saya begini, bukan saya ini from zero to hero, enggak. Justru from hero to setengah hero. Kan yang hero kan bapak saya kan gitu kan. Itu kan dilihat itu kan hasil produknya, bukan yang produknya bagus berarti pabriknya jelek kan, nggak mungkin. Pabriknya yang bagus kan gitu kan, bukan barangnya yang bagus gitu loh. Jadi posisi itu saya juga tidak ingin sesuatu saat misalnya karena maki ini tiba-tiba karena butuh duit tidak tahan godaan akhirnya saya terima uang suap, uang tutup mulut itu. Maka supaya menghindari itu saya juga harus kaya, harus punya duit. Maka mendirikan kantor lawyer yang spektrumnya atau konsentrasinya di jasa keuangan. Jasa keuangan itu misalnya bank, asuransi, saham,
kemudian dari proses itu yang saya tekuni betul, dan kemudian kantor lawyer saya laku dikontrak oleh beberapa perusahaan jasa keuangan. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak ya, karena terbatas waktu juga. Bapak Boyamin ini pengen dikenal sebagai apa di masyarakat? Apakah mungkin sebagai hantu atau pembongkar kasus besar atau detektif swasta atau gimana Pak? Pengen dikenal sebagai apa? Saya sebenarnya kembali ke awal tadi bahwa saya pengen dikenal sebagai lawyer yang hebat. Itu sebenarnya itu kan saya sebagai manusia yang bergerak di bidang hukum sebenarnya pengen itu gitu. Tapi nampaknya saya lebih banyak dikenal jadi detektif swasta sekarang ini. Jadi ya sudahlah, saya nikmati itu aja lah. Karena saya sebenarnya tidak terlalu bercita-cita jadi detektif swasta, tapi dulu itu sebenarnya cita-citanya jadi pengembara. Kayak di film-film silat itu pengembara bisa datang ke sana, kemudian bisa menolong orang, dan kemudian dapat imbalan sekedar yang untuk makan, terus pergi lagi gitu. Ternyata dengan jadi kantor lawyer dan kemudian aktivis maki ini, rasanya belum pernah ada daerah ujung Indonesia yang belum pernah saya datangi. Aceh sudah, Kepi Pecahnya Merapi juga sudah, yang kemarin ke Manado Bunaken itu paling selatan, kemarin NTT NTB juga sudah paling selatan, tadi kalau Manado paling utara, yang NTT NTB paling selatan. Itu sudah semua saya kira, Jawa sudah semua, jadi pengembara beneran. Hari ini di Surabaya, nanti ke Solo, besok ke Jogja, udah pengembara beneran gitu. Hari ini juga Bapak itu ya Pak mendirikan law firm baru ya Pak ya, di Surabaya ya Pak ya. Ya. Gimana itu Pak? Maksudnya mungkin bagi orang-orang yang di Surabaya, coba ini partner law firm ya Pak ya. Sekalian mungkin klien-klien yang punya permasalahan, sudah ada partner law firm ya. Ini bersama Bu Feni dan kawan-kawan mendirikan kantor lawyer, law firm juga, yang prinsipnya ini adalah promosi sedikit karena bentuknya firma, maka itu adalah dikerjakan bersama-sama, bahwa kami ini bisa dipercaya secara tim gitu kan. Kalau bentuknya saya bos itu kan saya pergi ke Jakarta bisa terabaikan atau terlantar klien. Nah, tapi karena sistem saya partner, maka ini dilayani secara full tim. Dan itu dalam konteks beberapa hal firma ini saya bentuk lebih pada penekanan adalah penegakan hukum berdasarkan aturan, tidak ingin melanggar aturan. Jadi pelayanan saya dalam posisi mana yang kuat saya bela, tapi kalau lemah saya katakan lemah, mohon maaf saya tidak membela. Jadi saya jamin kalau memang perkaranya kuat kami akan layani, tapi kalau perkaranya lemah dan posisinya lemah atau bahkan buktinya kalah itu, saya langsung saya tolak, mohon maaf saya tidak bisa nangani ini, carilah lawyer yang lain kalau memang mau masih. Ya Pak, ini sedikit dari Dokter MF ya Pak ya. Ini ada produk BioSlim. Ini untuk pelangsingan Pak. Jadi nanti kalau Bapak minum ini, nanti kolesterol, lemak-lemak jahat itu nanti bisa diserap, terus lalu nanti bisa keluar Pak. Jadi perutnya nanti lebih enteng Pak. Jadi saya tidak perlu tiap 2 bulan sekali beli celana baru karena ukurannya makin membesar. Betul Pak, pakai BioSlim ini. Dari 34, 36, 38, lama-lama sekarang 40 itu celana saya. Jadi tiap 2 bulan sekali harus terpaksa beli celana baru. Pakai ini wis tambah nanti beli celana baru tapi lebih kecil gimana Pak? Ya enggak apa-apa, itu lebih seneng. Artinya celana lama saya kan kepake lagi, tidak perlu beli kan gitu kan. Makasih loh ya. Jadi ini nanti minumnya pakai air aja Pak, 150 milian, terus lalu diaduk-aduk langsung diminum Pak. Gitu. Oke. Jadi ini menyehatkan, sudah lengkap, ada BPOM-nya dan ini aman. Jadi konsumsinya Bapak terserah, mau sesudah makan, sebelum makan bebas. Lalu ini juga ada lotion untuk whitening Pak. Wah, saya tidak berani kalau ini, tidak berani. Mungkin buat nyonya aja Pak nanti ya. Karena saya nanti kalau putih nanti repot tambah nanti. dikejar-kejar ya Pak. Iya, menyamannya sulit. Kan shadow ya lebih Pak gelap, ya. kan menyamannya lebih gampang kan gitu kan. Kalau putih kan menyamannya nanti tambah ganteng ya. Nah, itu repot lagi saya. Gak apa-apa buat nyonya aja Pak nanti ini ya. Makasih. Oke Pak, makasih banyak teman-teman bagi yang sudah mendengarkan. Tolong dibantu di like, di subscribe, dan di komen, share juga ya teman-teman. Terima kasih Pak Boyamin atas waktunya. Bye bye, sampai jumpa lagi di Dokter MF TV.